Shalom saudara sekalian, seperti kita sudah pelajari pada kemarin di Roma pasal 12, baik di ayat 9 sampai ayat 21, maka hari ini saya kembali akan menegaskan beberapa ayat kembali. Saya mengajak kita membaca Roma 12 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Sampai di sini terlebih dahulu. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, dunia menawarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu di dunia luar bisa demikian. Dan sering kita melihatnya. Tetapi sekali lagi, level yang diajarkan oleh Tuhan kita, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi tingkatnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dipelajari oleh semua orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, jelas hal ini menuntut kepada komitmen kita sebagai umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mau meneladani Dia sebagai tokoh dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena Yesus sendiri sudah mempraktekkan hal demikian. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dilanjutkan lagi dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Jadi kita yang mengambil keputusan. Gak ada yang mengikat kita. Kita diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Maka keputusan yang dianjurkan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus hari ini adalah hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, hidup berdamai bukan hidup seenak-enaknya. Hidup berdamai itu tidak gampang. Ada orang, saudara, dia duduk tenang-tenang saja, ada orang mengganggu dia, saudara. Ada orang, saudara, dia tidak mengacaukan orang lain, tapi orang lain mengacaukan dia. Pejabat yang tinggi, pejabat yang berkuasa, kadang-kadang mengalami hal demikian. Banyak sekali mata menuju kepadanya, apalagi orang-orang yang melawan dia, yang bertolak belakang dengan dia, lawan politiknya. Tentu akan mencap dia jahat. Saudara, prakteknya kita di kantor juga demikian. Ketika kita duduk dengan tenang, orang lain malas-malas bekerja, kita rajin kerja, kita dibenci, saudara. Bukankah itu merupakan kebaikan yang kita lakukan? Orang lain korupsi, kita tidak mau ikut. Kita dibenci, saudara. Bahkan kita bisa dibunuh, saudara. Gara-gara melakukan hal kebaikan. Gara-gara tidak mau lakukan kejahatan. Saudara lihat, dunia begitu jahat. Menciptakan kebencian. Membuat orang hidup tidak damai. Saudara, seorang guru yang baik, dia akan menindak tegas kalau muridnya itu berbuat salah. Tapi apakah guru itu disenangi? Enggak, saudara. Justru guru yang disenangi adalah guru yang datang
Dia mengatakan, atau dosen yang datang mengatakan, hari ini bebas, besok libur, hari ini ujian, boleh open book, buka buku. Wah, semua teman hore, senang, gembira. Apalagi ada guru yang gampang sekali memberikan nilai yang baik. Orang merasa senang. Ketemu guru yang disiplin, ketemu guru yang rajin, ketemu guru yang tepat waktu, banyak murid yang tidak senang pada dia. Aku benci guru itu sangat tegas. Aku benci guru itu sangat disiplin. Jadi orang terbalik di dunia, bukan? Engkau berbuat baik pun tidak menciptakan rasa damai. Orang tidak mau berdamai dengan Anda. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, disinilah letak daripada kita tetap setia kepada kebaikan. Karena dengan setia kepada kebaikan yang penting, kita tidak membalaskan kejahatan mereka, tapi kita setia dengan kebaikan, maka kita berada pada pihak yang benar. Ayat 19 berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan. Jadi, sekali lagi, seperti kemarin saya jelaskan, bukan kita yang menuntut balas kalau ada orang yang menyakiti engkau. Kita tidak berhak. Yang berhak membalas adalah Tuhan. Justru kalau ada orang berbuat salah kepadamu, engkau berbuat kebaikan, engkau telah meletakkan bara di atas kepalanya, mempermalukan dia, membuat dia tidak berkutik, ya, menampar dia secara tidak langsung. Kenapa? Karena engkau tidak pernah membenci. Saudara pernah membayangkan nggak? Orang yang benci pada kita, dia ingin sekali supaya kita respon kepada dia dengan kebencian juga. Tapi kalau kita diam, dia sudah perlakukan apa pada kita, dia sudah bully kita, perlakuan yang jelek pada kita, kita diam, bahkan mengasihinya seakan-akan kita tidak memandang itu semua yang menjadi jelek. Saudara, dia itu menjadi tidak berkutik. Dia itu bisa jadi salah tingkah, saudara. Bisa merasa gerem sekali. Kenapa ya? Saya sudah berbuat jahat pada dia, tapi dia baik kepadaku. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Dengan demikian, saudara, maka kebaikan itu mesti mengalahkan kejahatan. Karena dengan berbuat baik, dia akan mengalahkan. Terang selalu mengalahkan yang gelap, saudara. Begitu lampu dimatikan, saudara, misalnya seperti begini lampu dimatikan jadi gelap. Tapi begitu terang muncul, maka akan jadi terang. Begitu gelap sekalipun, kalau ada satu lilin muncul, akan jadi terang. Apa yang bisa kita pelajari, saudara, bagian ini? Saudara, mari kita menghadapi segala persoalan yang jahat, kita berbuat kebaikan. Kita tidak akan terjerumus dalam kegelapan, tapi kita akan di terangnya. Dan kita pasti akan menang. Karena apa? Karena Yesus akan berada di pihak kita. Kita tidak mungkin terkalahkan. Amin, saudara.